Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator dapodik dan Bapak Ibu guru di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan operator dapodik dan Bapak Ibu guru, beberapa hari yang lalu ya di grup WhatsApp, mungkin di grup sekolahnya, kita sedikit diramaikan dengan sebuah informasi bahwa ada surat edaran, di mana surat edaran tersebut terkait pemutakhiran data untuk seleksi calon peserta PPG tahun 2022. Nah, di sini saya sudah mendownload surat edarannya ya. Nah, kira-kira data apa saja yang perlu dimutakhirkan oleh rekan-rekan operator dan Bapak Ibu guru pada khususnya ya. Baik, kita lihat suratnya terlebih dahulu. Nah, ini ya, surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Ini tanggal 13 Januari atau 2 hari yang lalu. Nah, dalam surat ini yang perlu dimutakhirkan oleh rekan-rekan operator dapodik dan Bapak Ibu guru, yang pertama adalah NIK dan tanggal lahir ya. Lalu yang keduanya adalah riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir. Lalu riwayat karir guru ya, mulai dari pertama kali mengajar. Ya, ini. Lalu yang ketiganya atau poin C-nya, status kepegawaian dan jenis PTK. Nah, inilah ada 3 poin ya, ada 3 poin utama data yang perlu diperbaharui oleh rekan-rekan operator dapodik dan Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, sedikit saya jelaskan ya, untuk memperbaharui NIK dan tanggal lahir. Nah, ini memang diperbaharuinya atau dimutakhirkannya oleh operator dapodik melalui Verval PTK. Jadi sekali lagi, poin 1.A untuk memperbaharui NIK dan tanggal lahir Bapak Ibu guru ini bisa dikerjakan atau dilakukan oleh operator dapodik melalui Verval PTK. Jadi nanti operator dapodik mengecek dulu ya, mengecek data yang ada di Verval PTK-nya. Jika ada NIK yang memang tidak valid ya, berdasarkan validasi Dukcapil, maka itulah yang perlu diperbaiki. Tapi kalau NIK-nya sudah valid ya, biasanya kalau yang valid dan tidak valid, yang tidak valid itu ada silang merah ya, validasi Dukcapil di Verval PTK. Sedangkan yang valid yaitu checklist hijau ya. Nanti silakan rekan-rekan operator buka Verval PTK-nya masing-masing dan nanti akan saya demokan juga ya. Sedangkan untuk riwayat pendidikan formal ya dan riwayat karir guru, ini diperbaharuinya oleh PTK atau guru yang bersangkutan. Ya, sekali lagi, untuk riwayat pendidikan formal dan riwayat karir guru ini diperbaharui oleh guru itu sendiri, bukan oleh operator. Nah, untuk memperbaharui riwayat pendidikan formal ada 2 cara. Yang pertama bisa di web ptk.datadik ya, dan yang keduanya bisa melalui aplikasi dapodik. Nah, ini untuk memperbaharui riwayat pendidikan formal. Sedangkan untuk memperbaharui riwayat karir guru, nah ini diperbaharuinya di aplikasi dapodik. Nah, berhubung aplikasi dapodik ini yang memiliki aksesnya adalah operator dapodik, maka rekan-rekan operator dapodik di sini membantu untuk memfasilitasi ya, agar Bapak Ibu guru bisa mengakses aplikasi dapodiknya. Sekali lagi, operator hanya memfasilitasi aplikasi dapodik, sedangkan yang memperbaharui data riwayat pendidikan formal serta riwayat karir guru adalah guru itu sendiri melalui aplikasi dapodik atau melalui web ptk.datadik. Sedangkan yang poin 1.C-nya, status kepegawaian dan jenis PTK, ini diperbaharui oleh operator atau admin dapodik dinas, baik itu dinas
provinsi maupun dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nah, itu ya sedikit penjelasan dari saya terkait pembaharuan data yang perlu diperbaiki oleh rekan-rekan operator maupun oleh Bapak Ibu guru. Baik, kita coba saya coba demokan ya untuk perbaikan, untuk melihat cara memperbaiki nomor induk kependudukan maupun tanggal lahir ya. Sekali lagi, untuk poin 1.a memperbaharui NIK itu oleh operator Dapodik di Verval PTK. Baik, kita buka web browsernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan linknya ya. Nah, nanti rekan-rekan ketik saja di address bar di sini Verval PTK ya, atau di Google. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Ya, di sini seperti biasa kita masukkan email operator dan passwordnya ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan emailnya dan password, saya tinggal login. Oke, ini tutup dulu. Nah, jadi inilah tampilan Verval PTK. Nah, tadi di awal saya menjelaskan yang perlu diperbaharui adalah NIK ya. NIK yang perlu diperbaharui adalah kita lihat validasi dukcapilnya terlebih dahulu. Jika di sini ada tanda silang merah, maka itulah yang perlu diperbaiki. Tapi kalau yang tandanya checklist seperti ini, nah ini udah valid ya, tidak perlu diperbaiki. Ketika rekan-rekan mau memperbaiki pun NIK-nya terkunci ya, jadi tidak bisa diinputkan. Tapi kalau di sini tandanya silang merah, maka itu wajib diperbaiki ya. Nah, caranya misal kita pergi ke menu di sini sebelah kiri ya, perbaikan identitas. Nah, yang ini ya, perbaikan identitas, kita klik. Lalu kita pilih PTK mana yang data NIK-nya masih invalid ya, atau ada tanda silang merahnya. Nah, di bagian sini validasi dukcapil sini ya. Nah, itulah yang perlu diperbaiki. Dari sini saya perkecil dulu biar terlihat tombol perbaikannya. Nah, contohnya misalkan ini yang akan diperbaiki adalah misal ya, karena ini sudah valid gitu kan. Jadi saya hanya mendemokan saja. Dan sekali lagi tadi kalau yang sudah valid, meskipun mengklik tombol perbaikan, nah nanti kolom NIK-nya pasti akan dikunci ya. Baik, setelah ini misalkan nomor 1 ini ya, Abdul Holil, klik perbaikan yang ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, NIK dengan keterangan sudah valid tidak dapat diperbaiki. Jadi yang bisa diperbaiki adalah yang belum valid, biasanya tanda silang merah. Nah, nanti silahkan yang silang merah tersebut diperbaiki, dimasukkan NIK-nya di sini ya, namanya sesuaikan dengan NIK, tempat lahirnya pun sama disesuaikan dengan NIK, tanggal lahir pun sama ya. Intinya identitas ini harus sama dengan NIK atau data kependudukan. Jika sudah, baru klik perbaikan data. Nah, ini udah satu paket tadi ya, di surat edaran tersebut, perbaikan NIK dan tanggal lahir. Nah, di sini ya, kalau sudah, klik perbaikan data di sini ya. Nah, jika sudah dilakukan, maka untuk melihat statusnya rekan-rekan bisa ke menu tadi, masih menu identitas tapi di status perbaikan di sini ya. Kita klik. Nah, di sini akan ada muncul daftar nama PTK yang datanya diperbaharui. Statusnya ada di sini ya, disetujui atau masih menunggu atau ditolak, nanti statusnya ada di sini. Nah, selanjutnya kita memperbaiki data riwayat pendidikan dan riwayat mengajar atau riwayat karir guru. Oke, untuk memperbaiki data guru ya, khususnya tadi riwayat karir dan riwayat pendidikan. Nah, ini baru dikerjakan atau dilakukan oleh guru atau PTK itu sendiri melalui, pertama bisa melalui aplikasi Dapodik, lalu yang keduanya bisa melalui web ptk.datadik.kemdikbud.go.id.
Nah, khusus untuk ptk.datadik ini untuk memperbaiki riwayat pendidikan saja. Sedangkan untuk memperbaharui atau memperbaiki riwayat karir, maka harus perbaikannya di aplikasi Dapodik ya. Nanti operator yang memberikan aksesnya. Baik, pertama kita coba memperbaiki riwayat pendidikan dulu ya. Riwayat pendidikan ini, dan kebetulan saya juga ada seorang guru ya, untuk memperbaharuinya maka saya coba di ptk.datadik ya. Kita coba, silakan nanti Bapak Ibu guru akses ini linknya ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id, lalu klik login menggunakan SSO. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk menginput atau memasukkan username ya, yaitu berupa email yang sudah terdaftar di Dapodik dan yang sudah terverifikasi beberapa tahun lalu ya. Lalu passwordnya juga dimasukkan. Nah, email dan khususnya untuk password ini kan diberikan oleh operator Dapodik ya, ketika untuk memverifikasi dulu itu. Nah, silahkan nanti dimasukkan ini. Ini udah saya masukkan, ini saya sebagai guru ya, saya masuk. Baik, di tabulasi data PTK khususnya di menu pendidikan. Nah, untuk menginput riwayat pendidikan maka Bapak Ibu guru masuk dulu ke tabulasi data PTK, lalu pilih pendidikan, lalu tambah riwayat. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu isi ya, mulai dari jenjang pendidikan SD sampai dengan yang terakhir S1 ya. Kalau misalkan untuk ada yang S2 ya silahkan ditambahkan juga sampai pendidikan terakhir, tapi kalau guru khususnya pasti sampai S1 ya, sudah cukup. Nah, mungkin di sini yang diperlukan oleh Bapak Ibu kalau misalkan lupa ya, berarti harus menyiapkan ijazahnya, karena di sini harus memasukkan NIS ya, harus memasukkan NIS atau NIM atau NISN juga gitu ya. Baik, di sini misalkan saya memasukkan SD ya, SD, jenjang SD, satuan pendidikannya itu di sini punya saya, dan 1 Cinangka. Fakultasnya karena ini SD ya, saya kasih strip saja di sini ya. Nah, untuk bidang studinya karena ini SD kan tidak mungkin ada bidang studi ya, kita pilih lainnya ya. Oke, kita pilih lainnya, misalkan di sini saya ketik L. Nah, ini ya, Bapak Ibu pilih lainnya di sini. Oke, seperti ini. Lalu tahun masuknya. Nah, nanti silahkan dikira-kira saja ya, tahun lulusnya berapa, lalu nanti dikurangi 6 kalau untuk SD. Ya, tergantung, kalau misalkan SD-nya 7 tahun ya silahkan dikurangi 7 tahun dari tahun lulus ya. Oke, di sini saya tahun masuknya sekitar tahun 95. Lalu tahun lulus SD itu 2001. Nah, ini untuk NIS-nya silahkan Bapak Ibu lihat di ijazahnya ya. Nah, ini tadi saya coba-coba untuk memasukkan asal. Nah, di sini untuk NIS saya waktu SD seperti ini ya. Nah, ini masih study atau tentu tidak ya. Lalu ini kalau ada ya silahkan diisi, kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Lalu setelah itu klik simpan. Nah, di sini ada notifikasi data riwayat berhasil. Lalu akan muncul di sini. Nah, ini baru 1 tadi ya. Nah, untuk S1-nya kan sudah ya. Lalu kalau mau menambahkan lagi SMP, SMA ya tinggal klik tambah riwayat lagi. Nah, lalu pilih jenjangnya. Kalau tadi SD, sekarang misalkan SMP. Satuan pendidikannya misalkan saya lulusan dari MTS. Fakultasnya pun sama, ini di strip saja. Bidang studinya pun sama, kita pilih lainnya. Nah, tahun masuknya berarti tahun 2021 ya, melanjutkan dari SD tadi. Oh sorry, tahun 2001 bukan 2021, 2001. Nah, tahun lulusnya yaitu 2004. Nah, ini sebenarnya bukan 4 tahun ya, tapi 3 tahun.
Ya, untuk NIS-nya kita lihat lagi ke ijazahnya, ijazah Bapak Ibu. Oke, misalkan di sini NIS punya saya itu adalah baik, lanjut masih study tidak, lalu nilai rata-rata ujian akhirnya. Nah, ini silahkan diisi atau tidak jadi masalah ya, dia masih bisa menyimpan. Nah, ini klik OK. Baik, ini cara menginput riwayat pendidikan ya, menambahkan riwayat pendidikan di web ptk.data.dik sampai dengan jenjang terakhir ya, S1 khususnya kalau untuk guru. Oke, ini tanggunglah saya tambahkan satu lagi jenjang SMA-nya. Nah, untuk SMA-nya oke, fakultas ini kita tidak ada. Nah, untuk ini ya hampir sama ya, kita pilih lainnya saja. Lalu tahun masuknya berarti melanjutkan SMP 2004 dan tahun lulusnya 2007. Oke, untuk NIS ataupun NIM-nya baik, ini pun sama ya, kalau ada silahkan ditulis, kalau tidak ada ya tidak perlu. Misalkan ini di ijazah tersebut ada, saya klik simpan. Ya baik, menambahkan riwayat pendidikan di web PTK. Oke, ini sudah ada ya, sudah muncul ada 4 ya, tinggal 2 lagi, mudah-mudahan saya minta doanya ya, tapi belum terlaksana. S2 dan S3 nya mudah-mudahan bisa menyusul. Baik, ini cara menambahkan atau memperbaharui riwayat pendidikan. Nah, setelah itu kita perbaharui riwayat karir. Nah, yaitu untuk memperbaharui riwayat karir, Bapak Ibu guru harus meminta aksesnya ke operator Dapodik ya, karena ini dimasukkannya di aplikasi. Nah, setelah mendapatkan, saya anggap sudah mendapatkan aksesnya ya. Nah, bagi rekan-rekan operator Dapodik, agar aplikasi ini bisa di-share baik secara offline maupun online ya, mungkin ini yang penting ini harus disetting dulu. Nah, untuk bisa diakses secara online-nya ya, yang mudah dan gratis, itu sudah pernah saya buatkan di videonya ya. Nanti klik aja di pojok kanan atas ya. Nanti di situ ada link untuk video cara mengonlinekan Dapodik. Baik, setelah mendapatkan akses aplikasi Dapodik, sama halnya dengan masuk ke web ptk.data.dik, Bapak Ibu guru memasukkan akun atau email yang sudah terdaftar di Dapodik dan yang sudah terverifikasi, serta password yang didapatkan dari operator Dapodik pada saat dulu ketika verifikasi ya. Itu saya anggap sudah mendapatkannya ya. Lalu kita klik masuk. Nah, ini kita pilih sebagai PTK. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru untuk menginput riwayat karir ini yaitu SK mengajar atau SKBM ya, SKBM dari sekolah. Nah, itu yang dibutuhkan. Baik, di sini sudah masuk ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru klik menu GTK samping kiri sini, lalu pilih guru karena Bapak Ibu sebagai guru. Nah, di sebelah kanannya di sini Bapak Ibu guru klik namanya masing-masing. Lalu setelah itu klik ubah. Nah, ini ya. Baik, maka akan muncul 2 tampilan seperti ini atas dan bawah ya. Yang atas ini adalah data GTK-nya, sedangkan ini adalah data rinciannya atau atribut tambahannya ya. Nah, untuk menginputkan
riwayat karir itu adanya di sini di data rincian GTK. Oke, ini saya ke ataskan dulu. Nah, mencarinya di mana? Nah, Bapak Ibu tinggal cari di sini ya, dengan cara digeser ke sebelah kanan, yang ini bisa, atau melalui kolom yang ini, yang password nih, paspor. Nah, pilih riwayat karir guru. Nah, yang ini ya, riwayat karir guru. Nah, di sini pun dia akan berubah menuju ke sini. Nah, ini ya, riwayat karir guru. Nah, untuk menambahkannya tadi sekali lagi yang perlu dipersiapkan adalah SK ya, karena di sini ada nomor SK yang perlu diinputkan. Nah, di sini sedikit saya jelaskan ya, bahwa jenjang pendidikan. Nah, di sini riwayat karir gurunya kalau di surat edaran yaitu pertama kali Bapak Ibu guru mengajar di mana. Nah, kalau misalkan ada yang mengajarnya mulai dari SD lalu pindah ke SMA atau SMK, nah maka yang SD-nya pun di sini harus diinputkan ya. Berhubung di sini saya hanya dimulai dari SMA SMK, maka inilah pertama kali saya mengajar itu di tingkat SMA dan SMK. Jadi di sini jenjang pendidikannya itu adalah jenjang pendidikan yang Bapak Ibu ajar ya. Nah, untuk menambahkannya klik tombol tambah di sini. Nah, lalu pilih jenjang pendidikannya. Nah, Bapak Ibu pertama kali ngajar tuh di mana? Ya, kalau misalkan di SD, pilih SD. Kalau misalkan di SMA, SMP, nah silahkan pilih SMA atau SMP. Ya, sederajat lah istilahnya seperti itu. Nah, misalkan di sini saya tambahkan lagi SMA, ya, SMA, SMK sederajat. Nah, jenis lembaga pengangkatnya apa? Ya, tentu sekolah. Status kepegawaiannya, nah di sini tinggal disesuaikan ya, honorkah atau PNS kah ya. Maka di sini misalkan honor sekolah. Lalu jenis PTK-nya, nah jenis PTK-nya yaitu guru mapel kalau untuk tingkat SMA SMK ya. Guru mapel kita cari di sini. Nah, ini guru mapel. Lalu lembaga pengangkat ini pun sama sekolah. Nomor SK ya, nomor SK-nya misalkan di sini saya isi. (2022) tanggal SK-nya, TMT-nya saya samakan saja dulu dengan tanggal SK ya. Nah, ini TST-nya kita kosongkan. Ini berlaku untuk yang semester sekarang. Nah, lalu tempat kerjanya di sini tuliskan SMKN 1 hanya misalkan ya. Lalu TTDSK-nya siapa? Itu kepala sekolah. Nah, mapel yang diampu atau yang diajarkan sekarang itu apa? Misalkan di sini saya mengajar yaitu produk kreatif dan kewirausahaan PKK. Kalau ini sudah diisi semuanya, ya tinggal klik simpan. Nah, oke, di sini sudah tersimpan atau sudah terrecord ya, guru honor sekolah. Tuh. Nah, berkaitan dengan status kepegawaian dan jenis PTK ini memang perlu dimusyawarahkan dengan operator dinas ya, operator dinas baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Karena awalnya di sini kalau di daerah kami yaitu honor daerah tingkat 1 provinsi, namun mendapatkan informasi pula untuk jenis status kepegawaian akan dikembalikan lagi menjadi guru honor sekolah seperti itu ya. Sedangkan untuk jenis PTK ya ini tergantung nanti jenjangnya apa. Kalau SD biasanya mungkin guru kelas ya kalau SD, tapi kalau untuk di tingkat SMA SMK jenis PTK-nya yaitu guru mapel. Nah, itulah cara menambahkan riwayat karir guru ya, mulai dari pertama kali mengajar sampai dengan saat ini ya.
bisa ditambahkan setiap 1 semester ya, karena memang ini berhubungan juga nanti dengan SK yang diterbitkan oleh sekolah itu setiap semester ya. Nah, sini memang saya juga baru menambahkan 2 saja, yang lainnya masih banyak belum saya tambahkan ya. Nah, itulah Bapak Ibu guru dan rekan-rekan operator, panduan memperbaharui data terkait seleksi ya, terkait penjaringan untuk seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022. Mudah-mudahan video ini bisa membantu rekan-rekan operator dan Bapak Ibu guru di Indonesia, dan saya mendoakan Bapak Ibu guru yang belum PPG bisa PPG tahun ini, amin ya. Saya juga sama, belum PPG ini, belum lulus ya. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu guru yang belum bisa PPG ya, kita di tahun ini mudah-mudahan lolos seleksi PPG dan lulus ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.